saya Siti Fadila Sihombing. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Sosial dan Hukum di Universitas Kualiti Medan. Baik, saya dari kelas 2A11, MPN saya 22020025. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu POAC. Yang pertama, saya akan menjelaskan planning. Planning adalah proses menetapkan sasaran organisasi dan cara pencapaiannya. Membuat keputusan biasanya menjadi bagian dari perencanaan karena setiap pilihan dibuat berdasarkan proses penyelesaian setiap rencana. Planning penting karena banyak berperan dalam menggerakkan fungsi manajemen yang lain. Contohnya, setiap manajer harus membuat rencana pekerjaan yang efektif di dalam pegawaian organisasi. Jadi, sebelum kita melaunchingkan sebuah produk kita harus mempunyai beberapa tujuan atau planning untuk kedepannya supaya produk kita berkembang dan berjalan dengan baik. Dan kami pun akan merencanakan melaunchingkan sebuah produk kami, yaitu produk makanan pisang coklat dingin seperti gambar yang telah saya buat di bawah ini. Baik, kita sekarang masuk yang kedua, yaitu organizing. Proses pengaturan dan analokasi tugas. Baiklah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu organizing. Organizing adalah proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Aspek utama lain dari organizing adalah pengelompokan kegiatan beberapa subdivisi lainnya. Misalnya kepegawaian untuk memastikan bahwa sumber daya manusia diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Agar tujuan melaunchingkan produk tercapai, maka dibutuhkanlah pengorganisasian. Dalam organisasi biasanya diwujudkan dalam bentuk bagian organisasi yang kemudian dipecah menjadi beberapa jabatan. Pada setiap jabatan biasanya memiliki tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Baik, kita sekarang masuk yang ketiga, yaitu actuating. Actuating adalah proses penggerakan agar orang bermotivasi dalam melakukan sebuah tugas. Actuating adalah perencanaan dan organisasian yang baik kurang bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja, yaitu atau Baiklah, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu controlling. Controlling adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan, dan program kerja, maka dibutuhkan dengan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi, hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengorganisasian, sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi, dan penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan zaman. Jadi, jika kita memperkerjakan seseorang, kita harus mengontrolnya. Baik, segitulah penjelasan dari saya tentang produk yang saya mau launchingkan yang meliputi tentang fungsi manajemen. Baiklah, saya akan melanjutkan materi saya yang saya ketahui dan saya pahami dalam satu semester ini dalam mata kuliah pengantar manajemen. Baiklah, pengertian manajemen adalah pengelolaan, pengaturan, pengendalian, atau kontrol. Bisa juga diartikan bahwa manajemen adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas organisasi bisnis. Manajemen adalah hal yang diperlukan dalam segala aspek kehidupan, baik itu manajemen untuk kegiatan individu maupun kelompok. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas
dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Misalnya diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan baik. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu maupun kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Menurut ahli Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen tuh terbagi atas 4. Yang pertama itu planning atau perencanaan, yang kedua itu pengorganisasian atau organizing, yang ketiga itu penggerakan atau pengarahan atau juga activating disebut. Yang keempat itu controlling atau juga pengawasan atau pengendalian. Dan sampai jumpa lagi guys. Dadah.